Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullahi wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para bapak rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, mudah-mudahan luar biasa hadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan semakin murah di tempat sengaja bersabar ayat dengan kemuliaan digambil jalan ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian surutus sohi ihab waliyah, bagian syarat sahna sholat. Nukan isi syarat sahna sholat atau haratu minal hadasil as-subari wa huwa adamul wudu wa minal hadasil akbari wa huwa adamul ghusli. Jadi syarat sholat nukan isi ternyata kurang kudu suci tina hadas alif, suci tina hadas alif ternyata menyebabkan orang diwajibkan wudu. Kami hadas ageng mewajibkan hadus ketik bahasa Jawa kurang mandi. Jadi pemberitahu kumaha sholat yang tampi, kumaha sholat yang sah, bahkan ada yang bertanya kumaha sholat yang perlu khusyuk. Maka jawabannya sederhana, dimulai dengan aktivitas wudu. Maka sempurnakan novel wudu, karena wudu bagian dari syarat sahna sholat. Dan wuduna asal base, maka kacanda bukan sholat nabi. Jadi sering malawun bersolat dari dalam wuduna kesempurna. Wudu teh minimal opat anu wajib dibasuh. Faksilu wujuhakum. Jadi bukan haji wuduknya menyatulah. Maka dua, faksilu wujuhakum. Faksilu wujuhakum bukan haji membasuh muka. Muka dua anak membasuh kedua tangan. Tiga romarofi sampai siku. Muka tilu bangsahu dulu siku mengusap bagian kepala. Maka opatnya membasuh kedua kaki hingga kaki sampai menguncang dua mata kaki. Maka tengah kaki. Jadi sebetulnya wudhu teh sakit teh terus sah mandi rukun wudu mana. Adapun saat wudhu orang sholat cuci tangan, terus kumur-kumur, terus sholat yang lain menghirup air dari hidung, itu sunnah. Jadi ketika wajib nak sempurna, maka untuk menyempurnakan nanti adalah sunnah. Sebab Nabi Rasul sunnah. Bahkan membasuh setiap bagian yang wajib dibasuh ketika wudhu itu sampai 3 kali sunnah. Padahal sekali sudah dosa. Nah dalam panggilan kesunatanan, jadi biasa 3 kali tanah 3 kali. Yang jadi pertanyaannya, kumaha lamun cairna sabokor akan api nasa gelas bisa wudhu, ada ilmu nama bisa. Mungkin orang yang tidak tahu nanti pikirnya wah ada yang sholat nanti dan saya cuma 1 gelas. Padahal dengan 1 gelasnya bangun pelajaran itu bisa nanti wudhu. Yang mungkin kalau berocok pas muka muka berocok ya
sekali dia, tapi cukup di bahasa jadi ketika sampai akhir cairan sebelasnya bisa cukup. Makanya ada yang mengatakan jangan terlalu menghambur-hamburkan cai. Dicairkan rasa kulontor pun begini, termasuk karena hal yang menyanyiakan. Jadi nanti diceritakan ya, itu tak bisa. Jadi di tampung bola baru karena apa? Kalau memungkinkan 3 kali, kalau 1 kali sudah memenuhi sah. Jadi lalu kalau Allah nafsan illa usaha. Jadi Allah itu mewajibkan kita itu sesuai dengan kemampuannya. Faktanya realnya itu seperti apa? Lalu saya sedar, oke, bisa 3 kali. Tapi kalau sedikit bisa. Artinya kan itu nanti usaha kurang terus paham bahwa ada mesti. Sedangkan dari hadas besar yang mewajibkan hadus. Namun menyebabkan berat mandi 1 keluar air mani. Bagaimanapun caranya ketika keluar air mani maka wajib mandi. Kedua, memasukkan memasukkan kemaluan laki-laki kepada perempuan. Pertama setengahnya kalau tahapnya pertama sampai keluar atau pun tidak. Jadi sampai keluar tidak bisa. Ketika sudah masuk wajib. Setelahnya ada kain, ada nifas, ada benda dan sebagainya. Itu ada fikihnya. Wa mina qawasi wa huwa najasatu fi thawbil musalli aw badanihi aw makanihi. Setelahnya kurang kedah suci tidak berbagai najis anu nempel karena acuh, anu nempel karena badan, anu nempel karena tempat sholat. Jadi 3 unsur itu tidak diperlapas yang kurang ketika boleh sholat. Bajuna pariksa isi yang sudah kompor, acuh kurang. Terus nanti badan kurang isi terus gulungan sampah, kayak najis, kayak kotoran dibersihkan juga. Atau nanti tempat nanti sholat, maka dibersihkan terus tempat sholat. Dipel, sapuri, ayat najis anu berbuatkan masjid. Likaulihi sallallahu alaihi wasallam dawuhan an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu sholatan min ghairi tahur, bahwa Allah tidak akan menerima sholat seseorang kecuali dalam keadaan suci. Mulan gula tadi lakukan wajib berpakaian hadis juga, badannya juga bersih suci, pakaiannya bersih suci, tempatnya suci. Maka jika maksud layak baru sholat dan boleh berbudi. Jadi Allah tidak mau nampak layak baru mau terima sholat seseorang ke Allah di boleh berbudi kecuali dia suci. Jadi orang yang suci harus sah sholatnya. Muka duanya satrul aurati, menutup aurat. Liqauli ta'ala wudu zinatakum inda kulli masjid. Suruhlah kalian semua mengenakan pakaiannya indah hingga kulli masjid, nalika masuk ke masjid. Pakaian yang indah di sini adalah yang menutup aurat. Jadi saya semahal, saya semua nanti jaga itu pakaiannya, tapi ada menutup aurat yang pantas lah. Jadi ketika masuk masjid diusahakan gitu ya, menggunakan pakaiannya yang ada untuk sholat. Dipanggil ke bupati kan gagahnya. Nah, ketika dipanggil Allah melalui suara ataupun Bilal panggil, siap-siap sudah mereka mesti siap nanti bajunya tanpa sholat.
Tapi yang penting untuk aurat suci bersih, sama bebas. Nah, di samping itu ketika orang melakukan amal ibadah memang ada syarat rukunnya, yang penting syarat rukunnya terpenuhi. Tapi ada satu lagi yang saya lupa karena adab. Oke lah, sholat itu sah dalam kalau sah kalau tapi kalau nutupan tubuh gitu. Terus pakai singlet itu sah kalau laki-laki. Tapi yang pertanyaan, apakah kita punya adab di hadapan Allah? Jadi ketika dipanggil manusia dalam begitu rapih, tapi ketika dipanggil Allah dengan baris adab. Fala tasihu sholatun, tidak sah sholatna dalam maksud dengan Allah yang terbuka orangnya. Jika zina itu sayami majas terus Allah. Baju di sini maksudnya adalah baju yang menutup aurat. Nah, akhirnya wa Allah rajuli ma baina saratihi wa rukbatihi. Ketika sholat, auratnya laki-lakinya eta ma baina saratihi wa rukbatihi, antara udel sampai kedua tubuh. Tadi kersolat mah orang laki-laki cuma segitu kan. Jadi tidak udah sampai tubuh. Ini yang wajib ditutupi. Maka tadi ada bilang kalau pakai singlet lalu menutupan udel itu sah. Tapi kan tadi kita tidak punya adab ya. Itu aurat laki-laki. Wa auratul mar'ati fima ada wajhiha wa kafaiha. Sedangkan aurat perempuan adalah seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Jadi yang terbuka itu hanya wajah dan telapak tangan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allahu sholatan haid illa bi-imani. Tidak diterima sholatnya seseorang yang sudah haid, berarti yang sudah balik, illa bi-imani, kecuali mengenakan jilbab. Jilbab itu kan dibilang tim, namun dimaksud cuma kain dan menutup seluruh anggota tubuh. Wa qawlihi lima su'ila an sholatil mar'i fi dar'i wa khimari bi ghairi izari faqala idza kana dar'i sabi ghairu ghatti suhura qadamaiha. Ketika Rasulullah ditanya bagaimana perempuan yang sholatnya menggunakan gamis atau jilbab tanpa menggunakan kain, ini cuma baju pakai. Sultan Rasul kita kan ada kesan berubati zuhuri qadamaiha, sepanjang kainnya itu panjang dan menutup kedua mata kaki. Jadi kedang ditamani pakai sinjah. Jadi dalam bahasa lainnya maka saya inam mukena. Jadi istri mah tadi waktosan sing rapi margi auratna iya versi minati muslim. Nanti kalau kurang lagi kita pasti ada lagi aurat itu bagi perempuan itu apa beda ketika sedang sholat sama ketika di luar, itu ada beda. Jadi ketika di luar jangan samakan ketika sholat, berarti cewek-cewek cuma di rukun berarti ada samakan ke mahal tangan. Nah itu ada perbedaan, bahkan rambut juga. Menurut versi pengertian sebagian ulama, rambut juga ada yang mengatakan masih ikhtilaf katanya, apakah termasuk aurat atau tidak. Tapi orang yakinnya itu adalah aurat sehingga perempuan itu. Tapi ada yang mengatakan masih ikhtilafnya di pertentangan. Ya ada ulama mengatakan itu aurat, makanya Mbak Najwa Shihab ya itu dulu menggunakan itu, padahal orangnya siapa
Waisuhas itu kan orang yang ahli tafsir pasti paham nanti fikih rambut itu kayak apa. Berarti di sini Nu'ami dibaca dalam tafsir Al-Misbahnya ya. Jadi aurat rambut itu masih di dalam wilayah ikhtilaf. Jadi masih kayaknya dipertentangkan apakah ini aurat atau tapi itu sudah dalam fikih yang lebih luasnya. Kurang ada orang bahas ada itu. Karena sini ya kayak jadi makan ada proyek berjemaah bertium cepat ini dia masih kasih lah. Jangan di kalau kita ingin disaklek gitu ya. Tapi ketika kita milih salah satu pendapat maka itulah pilihan hukum, harus konsisten gitu ya. Yang ketiga syarat sahnya sholat istiqbal kiblat, harus menghadap kiblat. Idla tasihu sholat al-dhuhriha, masa sholat seseorang yang menghadap kiblat. Di qauli ta'ala Subhanahu wa ta'ala wahai semua kuntum fawallu wujuhakum syatra, hadapkan wajahmu, palingkan wajahmu ke arahnya. Nyata al-masjidil haram. Wa yu'anna al-ajiza anis iqbaliha li khawfin. Ada keadaan-keadaan yang memang dimungkinkan tidak bisa menghadap kiblat. Satu, li khauf, karena takut. Jadi ketika perang atau kayak zaman ke nanti kalau mau misalnya pas orang bersolat mau menghadap begitu. Jadi ketika sholat itu bisa menghadap nanti musuh. Mungkin nanti musuh datang dari timur atau dari utara, maka kita menghadap ke arah yang kita takuti. Awal hari atau ketika kita sakit, wa tahwiha yasqutu anhu hadza syartun li ajzi, dengan syarat-syarat yang memang dibolehkan untuk itu. Kama ana musafir al-baita qabla al-fajr. Ketika sakit bisa tidak menghadap kiblat kalau memang tidak memungkinkan menghadap kiblat karena saking sakitnya badan perlu diudahkan ke nah ini tugas yang sempurna. Kalau orang menghadapi sesuatu tos kedaman tos biasa orang kaya biasa mapa KWC biasa mana itu diusahakan posisi anjeunna selalu menghadap kiblat, baik itu berbaring nanti minimal di maka bisa menghindar. Jadi bisa menghindar ke kiri yaitu nanti bantal. Nah diusahakan ternyata sudah ke arah kiblat. Nah satu mata wajah ke kiblatnya, yang kedua ini dampal sampai. Lalu tidak memungkinkan mata wajah menghadap kiblat, maka boleh mungkin karena harus parah gitu. Selama apapun akal masih berjalan maka kewajiban sholat masih wajib bagi anda. Subhanallah, sholat itu fa'ilam tastati, namun tidak mampu berdiri maka duduk. Fa'ilam tastati, kalau tidak bisa duduk maka berbaring. Fa'ilam tastati, kalau tidak bisa berbaring dengan sangat terus sampaikan cukup dengan isyarat. Saking wajib-wajibnya sholat itunya anus kerdipu gerige selama otaknya atau akal masih jalan itu masih wajib. Sudah kewajiban sholat yang biasa. Adapun kanggo musafir yang tidak memungkinkan menghadap kiblat, haitsuma tawajjahta bil kiblati waliha, itu bisa menghadap kiblat di kendaraan kemana kendaraan itu menghadap. Tapi kalau memungkinkan kurang menghadap kiblat bisa menghadap kiblat dulu. Namun belum masak misalkan pergi pakai kapal lautnya dan terang arah kiblat bisa menggunakan kereta. Saya punya kereta. Ini pemahaman kamar kereta sama. Tapi ini akan mustahil.
Kapur makan nak kuda gitu. Idru ru'ya ada satu riwayat dari Nabi SAW yusolli ala rafilatihi wa huwa muqbilun min Makkah ila Madinah. Dulu kan Rasul pernah sholat di atas kendaraannya ketika bepergian dari kota Makkah ila Madinah ke Madinah. Dari Makkah ke Madinah seberapa kilo haji? Ayat 20 langsung 50 100 benar. Jauh banget jalan dulu, jalan kaki hijrah salah panjang jalan dulu hijrahnya dari Mekah ke Madinah jalan kaki, ada yang menggunakan onta yang terbawa jalan kaki gitu, tapi itulah sampai Umar bin Khattab kaget, agama apa ini? Ada seorang perempuan yang ingin kabur dari wilayah Nabi Muhammad sampai menaiki gunung yang begitu tinggi. Seorang perempuan malam-malam coba apa Umar bin Khattab menjelaskan gila ini agama apa ini katanya, sampai adinda jadi pembangkang kepada Umar. Umar itu mencapai kiblas itu mati lagi. Bahkan dua janji gitu ya. Bahkan kalau ada apa tuh Umar nanti lewat dalam satu jalan, nanti setan itu mungkin yang ini jalan yang baik, saking mungkin sudah satu bayangan gitu ya, nanti di depan Umar ketika sampai ke Islam itu kayak apa? Makanya orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah walaupun jalan kaki akan dirasain ketika keyakinan ke Islam itu luar biasa. Nah, Rasul itu pernah yusoli sholat ala rahmatihi di atas kendaraan itu sholat wa huwa muqbila, dan dia menghadapkan ke arah Makkah ketika berangkat dari Mekah ke Madinah. Hai summa tawajjahat bi, dia memalingkan wajah kemana kendaraan itu berjalan. Nah, itu syarat sahnya sholat. Ini versi kita mengatur. Jadi ini suci, maka dua menutup aurat, maka tidurnya menghadap kiblat. Ketika tidur ini dilaksanakan maka sholatnya sah. Ketika yang tiga tidak ada maka sholatnya tidak sah. Tambahan terakhir, menutup aurat, baju yang menutup aurat tidak hanya lebar menutup aurat secara syar'inya, tetapi menurut kitab Syafi'i jangan sampai kain yang ulang dipakai teh kulit ulang masih kan bisa tembus. Jadi jadi pakai baju tapi tak berbaju kan ayamnya. Yang keduanya yang tidak terlihat laku tubuhnya. Kayak pakai baju tapi setiap bunderannya tubuhnya masih kayak katingan itu belum. Atau pakai baju umrah tapi transparan warna putih terus transparan dia kan masih kayak katon. Warna kulit nate putih, wangi nate masih kayak katon. Nah, ada yang mengatakan itu masih belum bisa menutup. Jadi ini baru kalau laki-laki ketika misalnya mau kena, jangan lihat model trennya kan, itu model ke tren. Kalau tinggal itu mencangkir sih kan, kalau disambung kan, masih dong kan, masih kayak katingali. Kalau saya tanda namanya tubuh apa tuh perempuan kan berbahaya ketika laki-laki itu belakang, itu kan kau gitu kan, jadi aurat menutup aurat itu benar-benar tidak terlihat itu benar-benar tidak terlihat. Ada soal pakai warna atau selera yang lebih hijau bermangga terang atau orang itu orang itu nanti motif macam ini makan nanti mungkin nanti yang sudah baju raja gitu tapi pakaiannya yang layak
Sakitu tiasa dipikir mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang terhapunten menyaksikan kekiranya harus berkira Allah. Jikaapna kalau perkara kita berdoa mudah-mudahan ayat barokah dan saudara. Terakhir mendoakan keji sepuh bertuan akan diri mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kesehatan dari sepuh hari bagi orang sekurang dari lingkungan RT 17 mudah-mudahan ada pasien kesehatan dari keduanya bagi Pak Agus Memang mudah-mudahan tadi bumi bagus malam langsung menuju ke Bogor. Mudah-mudahan